Dan langsung saja untuk memandu dialog kali ini kita undang rekan kita seorang news anchor Aziza Hanum. The stage is yours. Hai Dazen, hai Marvin. Hai. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. loh. Biasanya kita ketemu di layar, sekarang kita ketemunya di panggung ya. Akhirnya. Tepuk tangan dulu untuk para MC luar biasa. Luar biasa, terima kasih Marvin dan Dazen. Saya take over sesinya kali ini ya. Silakan. Baiklah. Oke, wow, ramai ternyata. Selamat siang teman-teman semuanya. Masih kurang semangat. Selamat siang teman-teman semuanya. Wih, tepuk tangan dulu dong. Mantap. Coba saya mau denger dari yang paling ujung sebelah kiri, mana suaranya tepuk tangan yang paling kencang? Yang belakang, yang atas? Oh, saya ingat kok sama yang atas. Oke, coba yang tengah dari bawah sampai atas. Aduh, tepuk tangan yang lebih kencang. Coba yang mana suaranya? Mantap. Ini udah siap-siap nih, udah pada keretek-keretekin tangan sampai lebih kencang lagi. Yang sebelah kanan coba yang paling kencang, mana tepuk tangannya? Luar biasa sekali. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Siang hari ini saya ada di atas panggung bersama dengan teman-teman semuanya di acara yang super duper luar biasa ini, karena saya akan duduk bersama para orang-orang luar biasa yang akan lebih membuka lagi, memberikan banyak sekali insight-insight untuk kita tentang negara ini, negeri ini tuh sebegitunya nge-support ya untuk masa depan anak-anak muda Indonesia. Nih wajah-wajah teman-teman yang ada di sini semuanya nih, saya yakin kalian ini yang akan menjadi tonggak perubahan negara kita di kedepannya. Nanti tepuk tangan dulu teman-teman. Kalian duduk di tempat dan di waktu yang tepat sekali datang ke sini untuk ikutan sesi hari ini. Karena di acara Vokasi Fest X Festival Kampus Merdeka tahun 2023 ini sudah dari tadi pagi ya teman-teman ya. Udah berjalan berapa sesi dari tadi? Ngitung nggak? Berapa ya? Pokoknya banyak sekali sesi-sesi menarik yang teman-teman bisa ikuti. Karena kita akan sama-sama, kalau kali ini nih saya Hanum akan duduk dan ngobrol lebih banyak lagi tentang program yang akan membawa banyak sekali perubahan, bukan hanya untuk teman-teman tapi juga masa depan bangsa kita akan dibawa kemana dengan Kampus Merdeka sebagai wadah pengembangan SDM unggul. Dan sedikit memberikan afirmasi dan juga informasi tambahan dari apa yang tadi udah banyak disampaikan oleh teman-teman kita sebelumnya, bahwa kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ini adalah inisiasi transformasi pendidikan tinggi dari Kemendikbudristek. Kementerian, salah satu kementerian yang paling keren menurut saya, tepuk tangan dulu dong buat Kemendikbudristek. Programnya udah jalan teman-teman dari 2020 dan di Merdeka Belajar episode 2 dengan tema Kampus Merdeka ini, karena berarti sekarang udah jalan kurang lebih 3 tahunan ya kalau dari 2020. Ada 6 program flagship, yakni MSIB, Kampus Mengajar, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, IISMA, Wirausaha Merdeka, dan juga Praktisi Mengajar. Selain itu juga manfaat dari program-program Kampus Merdeka saat ini kan juga punya jangkauan yang sangat luas sekali melalui implementasinya. Dan mandiri ya, ada yang memang di bawah Kemendikbudristek, ada juga yang mandiri di kampus masing-masing. Nah, berbagai program-program ini juga tentunya bisa jadi wadah untuk teman-teman semua, para mahasiswa, supaya bisa lebih melakukan pengembangan karakter, kompetensi, karir, ataupun keterampilan-keterampilan yang bisa teman-teman dapatkan gitu ya dari program-program yang ada di MBKM ini. Dan untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi bersama dengan para narasumber-narasumber saya yang luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung memanggil aja ke atas panggung ya. Yang pertama saya akan undang Jovial Dalopes. Nah, banyak nih fansnya Jovi di sini ya. Cucol. Coba. Jovi ambil mic-nya coba.
Coba pengen dengar lagi, Jovial Lopez. Kencang kita tepuk tangan ya, seru ya ternyata seru. ya. Selamat siang semuanya. Jovi ini dikenal sebagai pegiat kreatif. Anak ibarat kata apa ya, anak pinter yang otak kanan sama otak kirinya balance gitu ya. Wah gila dipuji langsung loh. Iya gak sih? Iya gak sih? Biasanya kan kayak yang kuliah jurusan fisika gitu Benar, ya. kayaknya nggak nge-YouTube gitu ya. Nggak nge-YouTube. Kuliah fisika nggak nge-YouTube. Bener, Ya. tapi kamu bisa membalance antara semua kegiatan itu tuh kayak gimana ceritanya Jovi? Karena ada sedikit hal mungkin yang jarang diketahui orang. Apa tuh? Jadi sebelum aku kuliah fisika, aku tuh sebenarnya kuliahnya di belakang sini, IKJ Teater. Oh. Jadi aku tuh sempet ngambil teater dulu sebentar, nggak diselesaikan. Cuma habis itu aku pindah haluan fisika. Oh gitu. Kenapa Iya. bisa tiba-tiba dari belajar teater gitu ya, sesuatu yang sangat art sekali ke yang ke science banget gitu? Aku juga nggak ngerti sampai hari ini. Tapi ya Iya, sulit. itu yang aku sukai gitu. Jadi gimana? Oke. Dan aku yakin banyak teman-teman di sini juga yang kayak gitu ya. Yang eksaktanya kuat, tapi seninya juga kuat. Luar biasa sekali. Tepuk tangan lu dong teman-teman buat Jovi. Sumpah ini salah satu fakta yang aku baru tahu juga, ternyata kamu pernah kuliah teater ya, luar biasa. Iya, iya. Oke, Jovi silakan. Di mana silakan aja duduk. ya? Di mana aja boleh. Boleh di sini kali ya Jovi Di sini ya. ya? Oke, Oke. oke. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat Jovi. Selanjutnya saya akan mengundang, nah ada anak-anak mahasiswanya nggak ya di sini ya? Nah saya bisa mengatakan ini adalah sesi girl power karena banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang akan duduk bersama saya. Yofi di sini kamu paling ganteng, sorry banget. Tapi selanjutnya saya akan memanggil langsung ke atas panggung, ini dia Rektor Universitas Gadjah Mada, Ibu Ova Emilia. Tepuk tangan dulu buat Bu Ova. Cantik banget. Hai Bu Ova, selamat siang. Hai. Silakan duduk Ibu Ova. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol habis ini. Oke, yang juga akan menambah formasi Girl Power Session hari ini saya akan memanggil ke atas panggung. Ini adalah Ibu Nelly selaku Rektor dari Universitas Bina Nusantara. Hai Bu Nelly, selamat siang. Silakan duduk Ibu, terima kasih. Oke, selanjutnya, nah kalau ini para girl power yang memang membawahi anak-anak hebat di kampus-kampusnya masing-masing dan juga Jovi selaku pegiat kreatif. Yang selanjutnya saya akan memanggil, nah ini adalah mahasiswa yang juga merupakan alumni dari program Kampus Mengajar, ini hebat banget. S1-nya di Universitas Negeri Yogyakarta dan S2-nya di University of Bristol, United Kingdom. Saya akan panggilkan Ati Nur Auliati Rahma. Hai Ati, selamat siang, silakan duduk. Teman-teman saya izin duduk ya. Tepuk tangan dulu buat semua narasumber saya dong. Baik, baik, baik. Sudah ada mikrofonnya semua? Ati sudah ada? Oke, silakan. Nah teman-teman kayak judulnya tadi, jadi sekarang kita akan bersama-sama mengulik lebih banyak lagi gimana sih sebetulnya program MBKM ini bisa berperan besar, berperan banyak untuk mendukung pembentukan SDM unggul yang ada di Indonesia. Kita akan langsung masuk ke sesi diskusi. Yang pertama saya pastinya kalau kita ngomongin soal MBKM ini kita akan melihat perspektif yang lebih luas lagi, helikopter view tentang pendidikan. Kalau dari mata seorang Jovial Lopez, langsung ke kamu. Langsung ke saya. Karena kamu di sebelah saya. Baik, baik. Jovi, Ya. coba Jovi boleh nggak sih di-sharing sama teman-teman yang ada di sini. Selama Jovi menempuh pendidikan sebagai anak MIPA UI dulu ya kalau nggak salah Iya. ya. MIPA UI jurusan fisika. Waktu itu tuh sempat ada program-program apa sih yang menurut Jovi tuh kayak gila untung ada ini makanya gue bisa kayak gini sekarang. Wah, saya harus mundur. Ketahuan umur kalau saya kasih tahuin mundur berapa tahun. Ada beberapa program ya. Cuma sayangnya waktu itu mungkin kurang digaungkan gitu. Jadi kita harus cari sendiri. Tapi aku sempat ngikut program dari ini semester 7 atau 8. Aku sempat ngikut program dari sebuah perusahaan. Jadi kita diterbangin ke luar negeri, belajar, ditunjukin perusahaannya, dan pas aku balik, ya aku merasa banyak perspektif baru aja yang aku dapatkan gitu. Tapi itu, dan ketagihan habis itu. Jadi habis aku ikutin summer school dari sebuah perusahaan yang terkenal ini, aku tuh langsung mulai nyari yang lain-lain. Jadi ketagihan, Jadi pengen ketagihan lagi. gitu. Tapi
ini bukan sesuatu yang disediakan oleh kampus aku waktu itu ya. Mungkin aku sendiri yang kurang nyari dalam kampus, tapi ini hal yang kita sendiri harus cari-cari gitu sebagai mahasiswa. Jadi tadi pas aku diterangin di backstage tentang kampus Merdeka, aku agak jealous. Persis. Jujur aku agak Bener. jealous kayak kenapa waktu era aku nggak ada hal-hal kayak gini. Karena gue harus capek-capek nyari sendiri nih. Bener. Begitu sih. Oke, effortnya lebih tinggi dan sorry banget gak dikonversi ke SKS kan? Enggak sama Enggak sekali. sama sekali. Nggak Jadi sama sekali. magang-magang urusannya beda, SKS kuliah urusannya beda guys. Jadi congrats to you ya, kalian hidup di masa yang benar dan sangat membahagiakan sekali loh. Ya gak sih? So lucky to be you all. Oke, mungkin saja saya mau ke Ati. Ati ini kan wah sebagai alumni dari MPKM gitu ya. Bagaimana sih Ati melihat pendidikan kamu menempuh S1 di Yogyakarta, lalu kamu S2 ke Bristol gitu. Petualangan pendidikan kamu sampai akhirnya kamu sudah ada di sini sekarang. Oke Kak, jadi alhamdulillah banget Kak dengan saya ikut kampus mengajar angkatan 1 waktu itu di pelosok Madura. Teman-teman bisa bayangin nih di Madura waktu itu lagi udah darurat pandemi Covid, kita harus pembelajaran daring. Sementara susah sinyal, jarang ada yang punya gawai pun teman-teman adik-adik itu gagap teknologi. Nah dengan program Kemendikbudristek Kampus Mengajar, saya jadi berkesempatan untuk mengisi gap pendidikan yang ada di sekolah dasar. Jadi membantu adik-adik saya, ada Kak yang awalnya nggak tahu setengah nih ditambah seperempat. Kemudian alhamdulillah dapat juara 1 lomba matematika di kecamatan. Wah, gurunya Ibu Ati. Iya. Luar biasa, luar biasa. Jadi pengalaman itu bisa ngebawa kamu, terus setelah ikutan program itu apalagi yang kamu lakukan di bawahnya MPKM ini? Ya, jadi dari Kemendikbudristek ada lagi namanya Pusat Prestasi Nasional atau Puspresnas. Jadi mengadakan lomba-lomba, ada salah satunya LIDM, Lomba Inovasi Digital Mahasiswa. Temanya saat itu adalah bagaimana kampus mengajar MBKM itu dalam hal kesetaraan gender. Saya terinspirasi banget sama pengalaman saya waktu kampus mengajar di pedesaan Madura itu. Alhamdulillah saya dapat emas, juara 1. Kemudian saya juga dapat juara 1 di Talent Challenge, lomba yang sama teman-teman. Kemudian alhamdulillah lagi ini direkognisi kampus saya, FMIPA UNY, supaya saya bebas skripsi waktu itu Kak. Wow, itu adalah impian semua orang. Coba saya mau tanya Bu Nelly, Bu Ova, gimana caranya biar kita semua bisa bebas skripsi? Langsung tanya ke rektor ya? Langsung ke rektor. Langsung ke rektor. Rektor, direct. Enggak, tapi ini menarik banget. Ati terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Ati. Oke, saya mau ke para ibu-ibu rektor yang luar biasa ini. Saya ke Bu Ova terlebih dahulu ya. Bu Ova, ini kan akhirnya orang melihat bahwa sekarang kalau kata Jovi tadi saya setuju karena di zaman kita seangkatan mungkin ya tidak ada yang seperti itu. Sebagai mahasiswa kita harus effort nyari sesuatu untuk bisa apa ya bikin kita tuh lebih oke secara pengetahuan, dapat pengalaman yang exchange ke luar negeri gitu. Kalau sekarang tuh disediain sama pemerintah on the table. Kalau secara strategi apa aja yang Ibu dan juga teman-teman di UGM lakukan supaya program ini bisa berjalan lebih efektif? Iya sebetulnya banyak sekali menunya ya. Jadi sebetulnya masing-masing universitas kalau sebelum ini memang mempunyai kayak seperti kebijakan sendiri-sendiri gitu ya. Tetapi dengan adanya program nasional seperti ini kan supaya semua diberi kesempatan yang seluas-luasnya. Nah model seperti kita kayak exchange. Kalau dulu kan hanya seperti sesuatu yang elektif ya, optional. Tapi kalau sekarang kan ini sesuatu yang memang disediakan, menunya ada, sudah ada mitranya, nggak usah nyari-nyari sendiri. Terus abis itu SKS-nya juga dapat diakui. Kemudian juga banyak sekali aktivitas-aktivitas yang optional yang dapat dilakukan. Yang intinya adalah mahasiswa itu menjadi mahasiswa itu bukan hanya belajar, tapi dia juga berinteraksi keluar. Dan interaksi keluar itu tidak bisa menggantikan waktu Anda duduk di dalam kelas. Karena di situ yang dipelajari itu luar biasa. Pada saat misalnya Mbak Ati dengan komunitas, itu bukan hanya belajar mengajarnya saja, tetapi bagaimana Mbak Ati mendapatkan confidence, rasa percaya yang itu tidak bisa didapatkan di dalam kelas. Dan saya kira dengan model magang yang kita lakukan ya, baik ada yang mandiri ataupun Anda yang didukung oleh Dikti, terus kemudian juga praktisi mengajar, terus kemudian ikut dengan di desa ya, bisa juga proyek-proyek riset dengan di beberapa tempat, itu
disediakan dengan seluas-luasnya. Jadi saya kira ini suatu keuntungan yang luar biasa untuk pendidikan masa sekarang. Luar biasa, tepuk tangan lu dong teman-teman. Jadi kampus pun juga berbahagia ya Bu Ova. Teman-teman gak hanya pinter di dalam kelas, jadi pengalamannya juga semakin kaya dengan ada program ini gitu. Oke, sekarang saya mau ke Bu Nelly. Bu Nelly, ini saya dengar bocorannya dari teman-teman tadi di dalam. Katanya BINUS ini menempati urutan teratas untuk mahasiswa-mahasiswa yang ikutan program sampai 30.000 di wilayah Jakarta gitu ya khususnya ya. Jadi di urutan satunya BINUS 30.000, urutan lainnya mungkin cuma 8.000, 6.000. BINUS bisa sebegitu banyaknya untuk menjalankan program ini. Tepuk tangan dulu dong buat BINUS. Luar biasa loh. Bagaimana implementasinya Bu? Apakah ini kan belum terlalu lama ya jalannya? Ya, mungkin sebetulnya BINUS sudah menjalankan program ini dari 2014. Jadi dari sudah 9 tahun yang lalu sebetulnya. Ya bermula dari satu program, jadi hanya internship begitu. Kemudian berkembang, ternyata ini anak-anak muda tidak hanya untuk jadi profesional ya. Cita-citanya juga jadi entrepreneur sesuai juga dengan apa yang dicanangkan pemerintah ya. Sekarang ya kita ingin memperbanyak entrepreneur. Sehingga muncullah jalur-jalur tersebut. Jadi bisa magang, bisa entrepreneur, bisa study abroad tadi seperti apa yang ya Mbak Ati lakukan gitu. Bisa juga community development, membangun desa gitu ya. Dan muncul bidang-bidang cabang-cabang yang lain. Ini sebetulnya juga untuk mengakomodir. Tadi saya katakan enak ya jadi mahasiswa sekarang ya. Sebetulnya belajar sambil melakukan hobinya gitu ya, dan mendapatkan pengalaman peningkatan kemampuan dirinya juga, mungkin tadi soft skillnya, communication skillnya, dan dapat transfer kredit loh. Oh, itu sangat menyenangkan sekali ya. Tapi antusiasme teman-teman di BINUS itu seperti apa sih Bu Nelly? Pengen tahu deh sampai sebegitu banyak yang ikutan programnya. Kalau di BINUS memang jalurnya harus ikut, jadi tidak ada pilihan. Ya, banyak jadi mau tidak mau yang bergabung ke BINUS ya memang harus ikut jalur itu. Ada pilihan, ada 7 jalur. Silakan memilih jalur yang mana, tetapi ya harus ikut program. Oke. Gitu. Yang kita sebut enrichment program sebetulnya. Intinya belajar di luar kampus. Belajar di luar kampus. Karena semua tempat bisa dijadikan tempat belajar juga Yeah, ya Bu Nelly. yeah. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Nelly dan juga BINUS. Saya lupa nanya tadi sama Bu Ova. Bu Ova, kalau teman-teman di UGM sendiri gimana? UGM ini kan kalau kita lihat kan untuk universitas negeri yang ada di Indonesia itu salah satu yang top notch lah gitu ya. Orang look up banget ke UGM sebagai tempat cita-cita saya untuk membimbing untuk apa ya, masa depan lah istilahnya gitu. Tapi kalau dilihat sekarang kan generasi kan udah bergeser. Sekarang kita yang kuliah-kuliah di BINUS berarti kan anak-anak S1-nya Gen Z nih ya kebanyakan. Yang mereka dengan pemikiran yang lebih kreatif, yang lebih fresh, yang lebih tahu apa yang mereka inginkan gitu. Antusiasmenya setinggi apa kalau di BINUS untuk program ini Bu Ova? Sebetulnya kalau di UGM kita juga punya ya, kalau tadi kan di BINUS, maaf ya, ini suaranya lagi rada mesra. Gak apa-apa, keren Bapak. Jadi kalau di BINUS itu memang ada kewajiban untuk melakukan magang. Kalau di UGM ada yang kita sebut selama ini itu wajib, itu adalah KKN. KKN itu ya community development di lapangan mungkin sekitar 8 minggu ya. 8 minggu, tetapi dengan adanya program ini terus kemudian kayak semacam di extend, ditambah. Jadi sebetulnya kita juga telah menanamkan dari awal bahwa kita nggak bisa bekerja hanya atau belajar hanya di dalam kampus. Kamu harus belajar keluar. Tapi dengan kebijakan ini lebih leluasa lagi. Sehingga kita sendiri juga merasa diuntungkan dengan hal ini. Ya, dengan adanya ini, dan ini membuka mata mahasiswa bahwa saya ini belajar itu bukan hanya di dalam kampus, we have to learn from everybody. Oke, wah terima kasih luar biasa sekali. Makasih Ibu dibenerin, saya saking excitementnya dari tadi di otak saya, kembalikan saya ke masa kuliah saya waktu itu karena saya ingin merasakan ini ya, sampai salah sebut saya tadi Bu jadi BINUS. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Bu Ova teman-teman. Saya mau kembali lagi ke Jovi. Jovi, kalau tadi kan kita ngomongin tentang pendidikan ya. Kalau sekarang tentang pengembangan SDM-nya. Teman-teman di sini pasti ingin menunggu insight dari seorang Jovi Aldo Lopez. Saya ya. Ya. Karena kan tadi kalau di awal saya Jovi bilang memang saya suka menjalani apa yang saya suka gitu ya. Sebelumnya kita akhirnya tahu Jovi pernah ngambil ke seni peran di IKJ, terus Jovi masuk ke jurusan fisika di MIPA UI gitu ya. Benar-benar dua hal yang berseberangan tapi sama-sama membutuhkan
minat dan konsentrasi yang tinggi di bidangnya masing-masing. Kalau untuk teman-teman yang ada di sini Jovi, kalau menurut kamu apa sih yang harus dimiliki teman-teman mahasiswa untuk menjadi SDM unggul seperti Jovi mungkin? Menurut aku ya, kalian tuh ketika ada kalau kalian minat akan sesuatu, jangan takut untuk ngejar ke arah minat itu, walaupun mungkin dianggap aneh sama orang-orang di sekitar kalian. Karena yang tahu keinginan kalian tuh hanya diri kalian sendiri. Dan biasanya kan banyak jalur-jalur yang udah kita lihat. Oh, nih temen saya sukses karena dia ngelakuin ini. Temen saya sukses karena dia ngelakuin ini. Banyak orang merasa, oh berarti kalau untuk sukses saya harus melakukan ini. Enggak juga, itu jalur dia. Nah, kamu tuh memiliki jalur kamu masing-masing. Makanya emang mungkin terdengar sedikit aneh ya. Oh, ada orang belajar fisika nuklir, ujung-ujungnya jadi YouTuber gitu. Tapi itulah jalur aku. Itu jalur aku. Emang kalau dikasih tahu di atas kertas orang pasti bingung kayak, hah? Kenapa kamu dari fisika nuklir dan partikel ujungnya bikin video-video di YouTube? Ya, that's my passion gitu. It's what I love. Nah, teman-teman tuh banyak yang takut karena dia merasa oh ini jalur non konvensional yang mungkin saya nggak tahu masa depan bentuknya seperti apa. Masa depan yang saya kejar ini bentuknya seperti apa. Kalau kalian benar-benar minati, tekuni dan benar-benar jalankan, masa depannya pasti akan ada kok. Itu yang aku rasakan pribadi ya. Gitu sih. I did it my way. Gitu Wow, ya. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Frank Sinatra, my Bisa way. dinyanyiin tuh teman-teman jadi quotes bio di Instagram gitu ya. Kalau ada orang yang masih, kok kamu jadi ini padahal kuliahnya ini. Lihat Jovi Aldo Lopez, sukses loh teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Jovi, menyambung pertanyaan yang tadi. Ya. Akhirnya kan mungkin sekarang teman-teman semua masih, oh aku masih kuliah santai, magang Ya. difasilitasin sama Kemendikbudristek, lalu juga enak ya? di kampus nongkrong-nongkrong sans gitu, belum mikirin bayar listrik gitu ya. Aduh. Nah, tapi setelah kuliah ini kan beneran dunia sesungguhnya yang kita hadapi gitu. The real life. The real life, aftermath gitu ya. Apa kira-kira yang harus teman-teman siapkan untuk menjelang itu gitu, mungkin dari seorang Jovi perspektifnya. Nah emang udah harus ngambil ancang-ancang dari ketika udah akhir-akhir kuliah ini. Karena itu yang aku lakukan ya, jadi aku juga waktu kuliah kerja untuk mulai ngumpulin duit gitu. Dan menuju semester akhir itu mulai mikirin, ini mau ke arah mana nih. Nah waktu itu kebetulan banget YouTube Indonesia tuh baru lahir 2012. Jadi belum banyak, sangat sedikit orang di YouTube. Aku sama Andovi waktu itu adik aku ya, kita memutuskan yuk kita terjun ke sini karena kita memiliki passion di sini dan kita benar-benar komitmen bahwa kita akan di sini. Karena kalau kita terjun terus ujung-ujungnya kita belok-belok, nggak jelas, setengah-setengah, hasilnya juga ya di pikiran kita akan setengah-setengah juga. Jadi komitmen akan mengejar mimpi kita waktu itu yang kita jalankan. Harus ada komitmen loh. So banyak orang itu dia jalankan terus dia nggak ngeliat result, cabut. Dia nggak ngeliat result, cabut. Putus asa di tengah jalan. Bener, kita harus berkomitmen loh. Dan untuk mencapai tujuan emang kadang-kadang harus jatuh-jatuh dulu gitu. Jadi itu sih, udah harus ada ancang-ancang dari waktu kita semester-semester akhir kuliah gitu. Oke, jadi kayak udah tahu ya shiftingnya mau kemana after this. Tapi mungkin yang lebih realnya Bu Ova sama Bu Nelly bisa melihat gitu ya. Teman-teman di kampus gitu ya, sekarang kan udah nggak terlalu banyak lagi. Kalau anak kecil dulu tanya cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter. Kalau sekarang cita-citanya mau jadi apa? Jadi YouTuber, mau influencer gitu ya. Mungkin akan juga lebih banyak terlihat ketika di dunia kampus gitu ya. Seperti apa sih kampus dan juga kampus mereka dalam mendukung program ini membantu teman-teman untuk melakukan peminatan mereka terhadap karir di masa depan. Mungkin Bu Ova terlebih dahulu, silakan Bu Ova. Oke, ini juga merupakan salah satu hal yang sekarang difasilitasi ya. Kalau zaman saya dulu enggak, kamu mau jadi apa terserah gitu ya. Tapi kalau sekarang begitu mahasiswa itu masuk ke semester 5, dia sudah memilih kan kompetensi apa yang dia dapatkan. Nah ini kita mulai programkan nih. Programkan, oh berarti kamu tuh minatnya ke arah sana. Jadi mereka dikenalkan dengan tempat-tempat mungkin area-area bidang-bidang yang dapat ditekuni nantinya untuk kemudian mendapatkan mungkin pencerahan, pembinaan ya, tambahan-tambahan bahkan juga magang. Magang. Jadi saya kira ini juga merupakan salah satu peran dari universitas.
Jadi universitas bukan hanya belajar tetapi juga menyiapkan. Jadi kita juga menyiapkan apa sih karir pathway yang nanti akan bisa dijalani. Dan tidak itu can be overlapping ya. Jadi tidak terus kemudian misalnya ini jadi harus ke sana semuanya, enggak. Tapi semua balik tadi seperti yang Jov tadi bilang, passion itu penting banget. Passion itu penting banget. Jadi menjadi fasilitator ya universitas sebagai tempat untuk memfasilitasi apa yang teman-teman inginkan di masa depan tadi yang udah harus diambil ancang-ancang kata Jovik. Nah kalau ke Bu Nelly masih ada obstacle yang dihadapi nggak sih? Apalagi kan mungkin kalau anak-anak sekarang, Bu saya mau jadi ini tapi saya juga sepertinya lebih minatnya ke sini. Nah itu menyulitkan. Jadi kampus harus ngerahinnya kemana gitu. Ya, sebetulnya pada saat anak-anak masuk begitu ya, dari awal memang sudah diarahkan harus menentukan tujuan. Jadi harus mau apa, mau bagaimana, apa dreamnya. Ya. Dan dreamnya itu nanti akan selalu terlihat karena kuliah kalau di BINUS ada aplikasi, dreamnya selalu akan muncul di dashboardnya masing-masing untuk mengingatkan begitu ya. Jadi itu sangat penting yang kita lihat, anak-anak harus punya tujuan mau kemana. Dalam perjalanannya sebetulnya seperti tadi ya Prof ya di semester 5, semester 6 mereka sudah bisa memilih tracknya. Dia mau berkarya di mana. Misalnya contoh. Di BINUS itu ada namanya minor program. Jadi walaupun saya mahasiswa computer science begitu. Tetapi nanti pada saat semester 5 saya tuh punya banyak pilihan program minor. Jadi ada minor namanya culinary. Saya ingin ngambil minor culinary boleh enggak? Boleh. Sudah betul-betul kampus Merdeka belajar. Jadi dia ingin lebih fokus kepada minatnya kulineri. Besok mungkin dia membuat aplikasi untuk kulineri atau membuat apapun gitu ya yang terkait dengan kulineri. Jadi core knowledge-nya, core keilmuannya sudah dilengkapin dulu, sudah dikuatkan dulu di awal. Namun nanti semester-semester atasnya itu dia bisa punya pilihan seperti itu, minor program, macam-macam pilihannya. Jadi saya memperdalam bahasa Jepang, mau memperdalam bahasa Mandarin atau apa saja, ada banyak. Misalnya digital communication atau mau jadi YouTuber gitu ya, digital marketing gitu, dia boleh memilih minornya. Oke. Ya, bahkan jadi dari mulai masuk aja udah ada peruntukannya ya, ditanya purpose-nya apa, tujuannya apa gitu ya, Bu Nelly ya. Ya, dia harus menentukan dream-nya. Nanti dalam perjalanan ya semester 5 dia bisa memilih. Jadi saya ingin memperdalam apa ya. Gitu. Dia ingin memperdalam komputer science-nya lebih fokus lebih dalam juga is gitu. Intinya ada banyak pilihan begitu. Ya. Luar biasa, enak ya, betul-betul enak merdeka banget ya. Bu ya. Kuliah lagi gimana Jovi? Boleh. boleh. lebih menyenangkan kuliah di masa sekarang. Oke, mumpung masih ada di Bu Nelly nih mikrofonnya, saya mau tanya lagi. Bu, kalau ditanya dampak terbesar yang diberikan dari program Kampus Merdeka ini untuk BINUS khususnya, apa yang bisa Bu Nelly jabarkan kira-kira? Ya, tentu peningkatan kemampuan anak-anak setelah mengikuti program ini kembali ke kampus sangat berbeda, sangat berubah. Mereka disiplin sendiri, attire-nya berbeda, dan cara berkomunikasi sungguh sangat berbeda. Itu yang kita rasakan. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Impactful sekali. Apakah hal yang sama juga terasa di UGM, Bu Ova? Sama, tadi yang saya bilang bahwa dia merasa lebih confidence dalam decision making. Melit ya, memimpin sesuatu ya. Jadi terus kemudian memecahkan masalah yang dia real hadapi di lapangan. Itu saya kira sesuatu banget yang bekal yang luar biasa ke depannya. Mahal banget ya Bu Ova ya. Oke, nah sekarang yang udah melewati pengalaman itu Ati. Kalau ditanya soal impact, dampak terbesar dari akhirnya Ati bisa sampai tempat dan karir path Ati sekarang gitu ya. Apa sih impact terbesar dari program Kampus Merdeka yang Ati rasakan? Kalau ditanya nih banyak banget Kak. Dari awal saya ikut kampus mengajar, kemudian direkognisi, kemudian bisa ikut lomba, dapat medali emas, bebas skripsi, kemudian setelah bebas skripsi, akhirnya prestasi saya yang medali emas itu direkognisi lagi oleh Kemendikbudristek sehingga saya dapat beasiswa untuk S2. Luar biasa. Gitu. Kepengen gak sih yang pada tepuk tangan? Pengen ya? Asik banget loh. Terus after this apa? Kan nggak mungkin Ati akan berhenti selesai sampai di sini. Ati mau ngapain lagi supaya impact yang Ati sudah rasakan bisa menular ke banyak teman-teman di seluruh penjuru? Kalau sekarang, karena sekarang saya baru lulus S2 nih teman-teman. Nah saya insya Allah ingin lanjut lagi S3, kemudian nanti balik lagi ke Indonesia jadi peneliti. Nice, congrats ya.
Lanjut S3-nya kemana Hati rencananya? Boleh nggak ya ngasih tahu? Sementara ini masih ada 4 supervisor dari Oxford, Cambridge, Birmingham sama Bristol. Oke. Luar biasa. Aku penasaran kamu fisika juga kan? Iya. Peminatannya apa? Fisika apa? Waktu S2 di Bristol, saya jurusan Nanoscience and Functional Nanomaterials. Oke, berarti fisika material berarti Iya, ya? betul. Oke. Sehati kan sama Kak Jovi? Ya. Saatnya sama Kak Ini tadi Jovi. gue kira Oke. modus. Oke, emang bisa. Bisa ngobrolin rumus habis ini, sorry banget. Oke, Panjang di bisa belakang, bisa panjang panjang di ini, belakang ya. Oke, luar biasa, tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman, mau lanjut S3 loh. Informasinya nggak ditaruh di cue card saya, by the way congratulations. Terima Rekomendasi kasih. dari 4 universitas luar biasa sekali loh Hati. Oke, selanjutnya kita akan ngobrolin soal harapannya teman-teman. Tadi udah tentang perspektif soal pendidikan, impact-nya, yang terakhir adalah mungkin wish-nya. Setelah ini saya akan membuka kesempatan untuk teman-teman untuk bisa bertanya sama para narasumber kita. Tapi saya akan tanya dulu soal harapan tentunya untuk program ini ya Jovi ya. Program luar biasa yang tidak kita dapatkan di zaman kita kuliah dulu gitu ya. Gimana sih Jovi melihat masa depan pendidikan tinggi di Indonesia dan kira-kira apa ya peran penting yang bisa diambil gitu? Aku merasa this kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar, opens up so many opportunities. Gini, karena aku walaupun gak ikut program ini, aku bersyukur bahwa mamaku tuh kerjaannya karena diplomat, kita ke luar negeri. Jadi aku sering dapat perspektif negara ini, tapi aku juga sering hidup dan tumbuh di negara lain, mendapatkan perspektif yang berbeda. Nah, nggak ada yang lebih benar, nggak ada perspektif yang lebih benar dari yang lain. Tetapi ketika kita mengetahui perspektif lain, entah kenapa tuh wawasan kita, problem solving kita, cara kita menyerap informasi, itu bertambah. It just happens, nggak tahu kenapa gitu. Mungkin ketika kita dapat culture baru, otak kita mungkin harus dibiasakan untuk berpikir dalam pola yang lain. Jadi yang tadi kita dalam satu pola, tiba-tiba diintroduce dengan pola 2, tiba-tiba pindah negara lain ada pola 3. Nah, itu kan aku yang dalam pengalaman aku karena mamaku diplomat ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin mamanya nggak diplomat, nggak semua orang mamanya diplomat ya. Kesempatan ini tuh yang aku lihat mirip-mirip dengan itu. Karena kamu akan dibukakan pintunya untuk mengalami hal yang lain. Dan itu akan sangat amat memperkaya otak kalian dan pengalaman kalian gitu. Ilmu tuh mungkin, ya kecuali kalian ketemu yang expert ya, pasti di Bristol ilmu nanoscience-nya mungkin berbeda dengan di negara lain gitu. Karena banyak orang meneliti sangat spesifik tentang suatu bidang gitu. Tetapi the culture, the conversations, the way of living, the way of communicating, itu tuh yang akan nanti sangat memperkaya pengalaman kalian. Dan seperti Bu Ova tadi bilang, pas kalian balik ke Indo, entah kenapa kalian akan sangat lebih kaya perspektifnya. Jadi aku harapkan bagi kalian yang ada kesempatan nih untuk apply dalam apapun yang disuguhkan atau diberikan oleh Merdeka Belajar, kalian harus kejar loh. Karena ini opportunity yang sangat baik untuk bukan cuma untuk hidup kuliah kalian, tapi sampai kalian tua nanti. Itu sih. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Jadi teman-teman adalah teman-teman yang sangat beruntung, manfaatkanlah apa yang sudah disajikan teman-teman karena sungguh bisa dimanfaatkan gitu ya untuk bisa seperti Ati gitu ya. Ati adalah teman-teman seperti teman-teman juga sebelumnya dan sekarang Ati udah mau ngambil S3-nya. Jangan lupa letakkan mimpinya setinggi mungkin karena nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Selanjutnya saya mau ke Bu Ova dan juga Bu Nelly, Bu, pertanyaan yang sama. Harapan untuk program Kampus Merdeka, silakan. Bu Ova terlebih dahulu. Terima kasih. Saya berharap program ini lanjut dong ya. Nah, ya. Jadi saya sudah melihat bahwa saya sendiri sebetulnya background saya dokter, tetapi S3 saya itu tentang pendidikan, kedokteran. So it's something different. Jadi saya sendiri mengalami hal yang mungkin dialami yang sekarang jadi ada perubahan bidang ya. Saya melihat bahwa Kampus Merdeka ini menjadikan mahasiswa itu betul-betul sebagai subjek. Sebagai dirinya sendiri. Jadi bukan dikotak-kotakan, diseragamkan oleh sebuah institusi pendidikan. Sehingga dia bisa mencari betul-betul passion dia. Saya mau kemana?
Sedangkan peran dari institusi pendidikan itu adalah memberikan seluas mungkin opportunity. Baik di dalam, di luar, dalam berbagai bentuk. Dan saya kira kami sebagai dosen, sebagai orang kampus, kita menginginkan bahwa Anda semua adalah subjek, not an object. Jadi Anda sendiri harus menentukan memang sejak awal, saya mau kemana. Dan selalu kembali bertanya kepada dirinya sendiri, saya pengen apa? Jangan sampai baru setelah lulus, ya kalau zaman dulu kan lulus dulu terus baru mikir gitu loh. Tapi ini saya kira ini suatu hal yang harus dilanjutkan supaya ke depan generasi muda lebih siap. Harus siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Ova. Bu Nelly, silakan pertanyaan yang sama Ibu. Ya, seperti tadi yang disampaikan Mbak Hanung, Anda sungguh beruntung gitu ya pada saat-saat sekarang ini difasilitasi gitu ya untuk mendapatkan berbagai macam pengalaman. Keywordnya pengalaman yang berbeda begitu ya. Tentu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentu sebagai institusi kita terus mencoba mencari, menambah lagi track jalur. Ya mungkin sekarang sudah ada sekian jalur, kita bisa tambah lagi yang pastinya tentu memberikan dampak dan manfaat. Dan yang paling penting, belajar itu harus bahagia. Karena dengan Anda bahagia, maka Anda bisa berinovasi gitu. Kalau Anda tertekan ya Prof, bagaimana Anda bisa berinovasi? Jadi carilah kebahagiaannya, carilah minatnya mau di mana, kita akan mencoba memfasilitasi jalur-jalur apa lagi yang bisa kita buatkan buat kalian untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Kata-kata hari ini, belajar itu harus bahagia. Setuju banget lagi, kalau nggak happy ya nggak bakal jadi apa-apa ya Bu Nelly Wova dan juga Jovi dan Ati. Ati, pertanyaan yang sama, harapan Ati untuk program ini dan juga mungkin untuk teman-teman yang jadi kepengen banget kayak Ati. Kalau sekarang ini kan sebentar lagi akan ada dinamika pemerintahan. Saya ini berharap banget, mungkin juga harapan yang sama ya dengan Sobat Merdeka, bahwa semoga Kampus Merdeka ini tetap ada program-programnya Kak. Nah, amin. Karena banyak sekali yang bisa didapatkan. Saya sendiri merasa jadi mahasiswa yang merdeka. Mau ikut kegiatan di luar kampus sudah difasilitasi pemerintah. Mau ikut lomba juga ada Puspresnas. Mau ikut beasiswa juga disediakan dari Puslabdik. Pokoknya program-program Kemendikbud itu merdeka banget Kak. Untuk diambil oleh semua mahasiswa. Jadi diambil aja ya teman-teman, kalau ada kesempatan insya Allah akan ada banyak dampak baik dan kesempatan-kesempatan baik lainnya di depan. Luar Gitu. biasa, cocok kamu jadi dutanya emang Ati Terima ya. kasih. Tepuk tangan yang lebih keras lagi teman-teman untuk para narasumber saya hari ini. Ayo teman-teman, belajar yang bahagia untuk bisa merdeka. Ya, merdeka dalam segala hal ya. Oke, sekarang saya akan membuka kesempatan, masih ada 15 menit waktunya untuk teman-teman bisa bertanya. Kita akan membuka sesi Q&A untuk 3 penanya ya. Banyak-banyak. Wow, kamu nonton konser. Lebih kreatif ya. Menurut Jovi kamu kreatif, jadi kita serahkan mikrofon pertama. Silakan teman-teman panitia boleh dibimbing. Maju ke depan boleh loh. Cini. Boleh teman panitia, ada mikrofonnya. Halo. Silakan kakak, ada di bawah. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andrian Wijaya, seorang anak kampung yang mimpinya tak tanggung-tanggung. Wow, keren. Hadir saya di sini mungkin salah satu hal yang buat saya semangat adalah saya kembali ketemu dengan Kak Jo. Karena sebelumnya saya merupakan finalis TWK yang kemarin hadir dengan Kak Jo. Kemarin mungkin sebuah kegagalan buat saya Kak Jo, buat bisa membawa kemenangan buat Kalimantan. Tapi hari ini saya dengan penuh semangat izin untuk kembali memutik inspirasi dan motivasi dari Kak Jo sebagai anak kampung. Baik, melalui program Kampus Merdeka ini, saya merupakan mahasiswa PMM dari Universitas Negeri Jakarta. Sungguh terima kasih kepada pihak Kementerian Kemendikbud yang telah memberikan saya kesempatan untuk hadir di sini, ketemu dengan seluruh orang-orang yang inspiratif tentunya. Jadi saya sedikit izin cerita, saya tinggal di bawah Bukit Kelam yang cukup jauh dari kota, sekitar 8 jam untuk ke kota, dan bahkan untuk saya sampai ke sini tentu dengan segala perjuangan yang sudah saya lakukan tentunya.
untuk dapat merasakan bagaimana berkuliah di kampus ternama, salah satu kampus ternama di Indonesia yaitu UNJ. Saya izin mungkin ada nggak sih pesan dari Kak Jo atau pesan dari ibu-ibu untuk bilang ke teman-teman saya bahwa mereka merupakan ciptaan Tuhan yang indah dan luar biasa, punya potensi. Iya. Kayak kamu yang bilang udah cukup deh Andre. Enggak ya? serius, saya pengen, Oh, ya, oke. saya pengen meyakinkan teman-teman saya di rumah bahwa kita sebagai memiliki keterbatasan semuanya juga bisa sampai di sini dengan penuh semangat seperti itu. Oke. Jadi kata-kata mutiara hari ini gitu Ya, ya. mungkin pesan buat mereka Oh, yang pesan, oke, masih baik. insecure buat daftar program MBKM. Siap. Dari segala kayak PMM, MSIB dan lain sebagainya Oke. gitu sih Kak. Terima kasih banyak ya. Tepuk tangan dulu dong. Ini skill public speakingnya pasti dari YouTube-nya Jovi Aldo Lopez nih. Mantap, 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 mantap. Coba Kak Jo kata-kata hari ini. Ya, maksudnya cerita dia tuh udah cukup merangkum ya, tapi kalau mungkin kita harus benar-benar cari intisarinya. Kamu itu tidak terdefinisikan dari starting point kamu. Banyak orang mungkin merasa saya dari daerah tertinggal, daerah terluar, daerah jauh, saya dari keluarga miskin. Ini adalah saya. Bukan. Kerja keras kamu itulah yang mendefinisikan kamu. Jadi teman-teman, the starting point doesn't matter. Gua kalau ceritain starting point gua, ya mungkin lebih privilege dari yang lain, tapi juga nggak setinggi sekarang. Untuk nyampe sekarang ini, there was a lot of hard work, a lot of things I need to learn to get here. Tetapi emang kalian harus melalui proses yang gak nyaman. Kalau kalian pilih yang nyaman-nyaman aja, kemungkinan besar kalian akan stay where you are. Itu dijamin. Ini kita kalau ke fisika ya, elektron untuk lompat state. Waduh, ini panjang nih. Tapi dia harus dikasih energi tambahan. Atau enggak elektron akan cuma berada di situ doang gitu. Nah sama, kalau kalian mau lompat state, ke state lebih tinggi. State yang membutuhkan, state yang kalian rasa ini akan membuat hidup saya lebih baik. Put energy into it. You have to put energy into it. Nah energi itu bentuknya banyak, mencari beasiswa, berusaha ikut program-program di Merdeka Belajar, mencoba melakukan hal-hal yang mungkin tidak konvensional dan dianggap lucu oleh orang lain, itu juga energi tambahan. Jadi jangan nyaman dengan apa yang kalian sudah keluarkan secara biasa aja, tapi masukkan energi-energi tambahan itu kalau kalian mau naik ke state yang lebih tinggi. Itu sih dari saya. Luar biasa loh. Ini gak cuma buat kamu aja ya Andre, tapi juga buat orang-orang di luar sana yang masih bingung kenapa yang gue kerjain kok kayak nggak nyampe-nyampe gitu ke goalsnya ya. Karena orientasinya bukan ke ujungnya gitu ya. Jadi put the energy inside it. Udah oke ya, sampaikan sama teman-teman di daerah kamu ya Andre ya. Oke, ada tambahan mungkin Ati yang mau ditambahkan silakan. Boleh. Jadi saya kan baru aja pulang dari Inggris nih, September kemarin. Nah, saya mau pelajari, saya juga melihat bahwa mahasiswa Indonesia itu dilihat oleh dosen-dosen, kemudian asisten praktikum saya itu di Inggris juga, beliau melihat bahwa mahasiswa Indonesia itu pekerja keras, rajin. Kita itu kalau disuruh datang Sabtu Minggu nge-lab, kita berangkat teman-teman. Suruh datang pagi, kita bangun pagi, kita mandi, bangun pagi mandi gitu ya. Jadi menurut saya kalau mahasiswa Indonesia nih teman-teman, kita tuh harus bisa memaksimalkan kesempatan yang diberikan pemerintah, kesempatan dari Kemendikbudristek melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Oh, jadi gak cuma sekedar ngabis-ngabisin uang pemerintah aja ya Andre ya. Tapi beneran menghasilkan effortnya juga sama besarnya karena tidak murah loh. Bangun lebih pagi energi, semuanya butuh effort ya teman-teman. Janji ya habis ini semuanya akan menjadi persona yang lebih semangat lagi menjalani dan menuju cita-citanya. Semangat semua? Semangat, tepuk tangan dulu dong untuk semua teman-teman yang ada di sini. Dan tepuk tangan untuk semua narasumber saya yang luar biasa. Sekali lagi teman-teman lebih kencang. Tepuk tangan untuk Jovi Aldo Lopez, untuk Ibu Ova, Ibu Nelly dan juga Ati. Terima kasih banyak. Dengan pertanyaan tadi sekaligus juga menutup sesi kita hari ini. Teman banget itu jadinya. Sorry banget teman-teman, saya nggak bisa buka lagi karena ternyata waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi semoga insya Allah ada kesempatannya lagi. Teman-teman dari kampus mereka tolong perbanyak sesi seperti ini karena sepertinya excitementnya luar biasa sekali dari teman-teman yang hadir dan juga para narasumber. Terima kasih banyak untuk semua narasumber saya, Jovi, Bu Ova, Bu Nelly dan juga Ati. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga sehat-sehat selalu. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Once
once again semuanya saya Aziza Hanum pamit undur diri. Acara saya kembalikan ke Dazen dan juga Marvin.